A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Inna ini adalah wajibul gunna sehingga harus dibaca dengung 2-3 harakat. Allah adalah alif lam syamsiyah ditandai dengan di atas huruf lam ada tanda tasdid. Kemudian ri dibaca panjang 2 harakat adalah mad tabi'i. Kafaru juga mad tabi'i 2 harakat. Kemudian sawaun ada tanda bendera panjangnya 4-5 harakat dan disebut dengan mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil? Karena setelah tanda mad ini hamzah berada dalam satu kalimat. Kemudian alaihim, ini tanwin, sebelahnya adalah ain, huruf ain adalah salah satu huruf izhar, sehingga ini adalah bacaan izhar halqi. Bacaan harus dibaca jelas dan terang, berarti tanpa dengung. Kemudian lay, ini adalah madlin karena mad tabi diawali dengan fathah. Kemudian him alai a'anza, mim sukun dengan hamzah adalah izhar syafawi, bacaan tidak boleh dengung. Perpindahan di sini harus dibaca jelas. Zau nun sukun dengan adzal adalah ikhfa, bacaan harus samar-samar dan dengung. Kemudian zartahum ta'lau, bacaan ro ini adalah tebal karena diawali dengan tanda fathah kemudian ro sukun. Setelah itu tahum kembali adalah mim sukun dengan alif, jadi adalah izhar syafawi. Bacaan harus dibaca jelas dan terang. Lam, nah ini hum, lam, semuanya kita perhatikan ada mim sukun dengan alif, izhar syafawi. Kemudian mim sukun dengan lam juga izhar syafawi. Lanjut mim sukun dengan ta juga izhar syafawi. Jadi ini dibacanya semuanya harus dibaca jelas. Contohnya hum, lam, kemudian mim sukun dengan lam tun, kemudian tun. Nah ini adalah nun sukun dengan adza adalah ikhfa, bacaan harus dibaca samar-samar dan dengung. Tunzirhum, zir, bacaan sini adalah tipis karena diawali dengan tanda kasroh, sehingga ro yang bersukun terbaca tipis atau tarkik. Kemudian hum la, ini hum la, ini la, lam alif. La ini adalah tadi dari sana hum ke la itu bacaan juga harus jelas karena dia adalah izhar syafawi. Kemudian la, lam alif ada tanda mad, ini adalah mad tabi'i dibaca 2 harakat. Yu, yu ini disentak tetapi hati-hati di sini adalah hamzah bukan ain. Jadi kita jangan sampai membaca yu'minun
tetapi harusnya yu'minun, yu'minun, yu'minun. Nah, di sini minun ini ada hukum bacaan, yaitu yang disebut dengan mad arid lis sukun. Maksudnya apa? Bahwa waw nu adalah mad tabi'i. Di depan mad tabi'i ada bertemu dengan huruf hidup. Jadi kalau kita wakafkan bacanya menjadi yu'minun, tidak dibaca yu'minuna. Nah, itulah yang disebut dengan mad arid lis sukun, disukunkan apabila diwakafkan. Jadi membacanya yu'minun. Bisa 2 atau sampai 6 harakat. Kita lanjut ayat ke-6. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kha, ya, kha ini adalah bacaan isti'la, jadi harus tebal. Khatamallah, bacaan lafzul jalalah, bacaannya adalah tafhim atau dibaca tebal, karena sebelum tulisan Allah ini mim bertanda fathah, huruf ini depannya bertanda fathah, kemudian Allah, ala, hati-hati ini adalah huruf ain, ala maktabi 2 harakat, ulu juga 2 harakat, bihim wa ala, bihim wa ala. Mim sukun dengan waw adalah izhar syafawi, jadi bacaan tidak boleh didengungkan tapi dibaca jelas. Wa ala ain la 2 harakat karena ini adalah mad tabi'i. Sam'ihim, sam'ihim, mim sukun dengan ain juga dibacanya jelas. Ini kemudian sam'ihim wa ala, kalau kita sambung ini tanda sambung ya. Kalau kita sambung bacaannya menjadi sam'ihim wa, him wa, langsung baca jelas. Wa ala, ya, ini kembali kita bertemu dengan 4 atau 5 harakat, ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Kalau yang tadi ini adalah mad wajib muttasil, karena setelah tanda 4 atau 5 harakat ini hamzahnya itu menyatu dengan kata tersebut, kata sawaun. Kalau ini setelah tanda bendera yang 4 atau 5 harakat ini absarihim, hamzahnya berada di kata yang lain sehingga disebut dengan mad jaiz munfasil. Ab ini adalah qalqalah sughra, qalqalah kecil karena dia berada di tengah. Kemudian sod ini adalah huruf tebal isti'la. Ri, bacaan ri kita baca tipis karena bertanda kasrah. Kemudian him ghishawa, mim sukun dengan ghain, huruf ghain jadi him ghi. Ghain ini adalah huruf isti'la juga. Gisha, sya adalah mad tabi'i. Wah, ta marbutah, ta yang bulat, kita ketahui bahwa kalau diwakafkan berubah menjadi ha. Gisyawah. Walahum azabun azim. Ya, walahum ha harus dibaca jelas. Hum azabun, ya, ini kembali adalah izhar syafawi, mim sukun dengan ain. Za adalah mad tabi'i. Bun azim ini tanwin ya, ini tandanya tanwin, yaitu tanwin itu ada an, in, un. Kebetulan ini adalah un, jadi tanwin bertemu dengan ain, hukumnya adalah izhar halqi karena ain adalah salah satu huruf halq atau huruf halqi.
adzabun azim. Nah, ini juga menjadi mad arid lisukun karena ya sukun yaitu mad tabi bertemu dengan huruf hidup di depannya. Bacaan azim diwakafkan, ya sukun bertemu dengan huruf hidup yang harusnya hidup dimatikan atau diwakafkan, disukunkan menjadi azim sehingga disebut dengan hukum mad arid lis sukun. Panjangnya 2 sampai dengan 6 harakat. Perlu diperhatikan di ayat ke-6 ini ada bacaan ini yang bisa kita sambung. Kata gisyawatu walahum. Jika kita akan menyambung membacanya, maka di sini tidak terjadi ta marbutah ini atau ta yang bulat ini tidak terbaca ha, ya terbaca sukun karena dia berubah menjadi tanwin bertemu dengan waw. Jadi menjadi, kita ambil dari sini, wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun azim. Yang perlu dijelaskan di sini adalah bahwa kata gisyawatu walahum, tanwin bertemu dengan waw, ini adalah huruf idgham bi gunnah. Dari 4 huruf idgham bi gunnah, salah satunya adalah huruf waw, sehingga bacaan harus didengungkan karena ada hukum idgham bi gunnah. Jadi kalau disambung seperti tadi contohnya, gisyawatu walahum adzabun azim. Ya, seperti itu. Kita lanjut dengan ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa minan nasi, ini ada alif lam syamsiyah karena di atas huruf nun ada tanda tasdid. Jadi kita langsung masuk, dan jadi sini ada 2 hukum tajwid, yaitu alif lam syamsiyah dan wajibul gunnah yaitu nun bertasdid. Jadi bacaannya wa minan na. Nah, kemudian kembali ada mad tabi, bacaan 2 harakat. Nasi mai, nun sukun dengan ya adalah idgham bi gunnah. Mai yaqu. Nah, mad tabi'i yaqulu. Mad tabi'i di sini waw. Nah, ini adalah mad badal, mad pengganti, jadi panjangnya juga 2 harakat. Man, ya manna. Nah, nun bertasdid yaitu wajibul gunnah, ditahan dan ditekan. Kemudian ada mad tabi'i manna, ya jadi ditasdidkan, ditahan, ditekan, kemudian dipanjangkan. Amanna billahi, ini bacaan ada 2 bacaan, tafhim dan tarqiq. Ini adalah bacaan tarqiq, lafzul jalalah tarqiq, karena atau tipis karena diawali dengan tanda kasroh, kemudian bacaan Allah. Kalau ini diawali dengan tanda fathah kemudian bacaan Allah, tentu hukumnya menjadi tafhim yaitu tebal, khatamallahu. Kalau ini amanna billahi wabil al-yaum, ini adalah alif lam qamariyah, bacaan harus jelas. Wabil yaumil, yau adalah juga madlin yaitu tanda sukun mad tabi diawali dengan tanda fathah. Yaumil, nah, ini adalah kembali alif lam qamariyah. Kemudian mad tabi'i khiri. Nah, kalau kita wakaf menjadi wabil yaumil akhir. Ya.
Ya, bisa juga kita ulang dari sini. Wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ya, wa ma adalah mad tabi'i, kemudian hum bi mim sukun, hum bi mim sukun dengan ba. Ini adalah ikhfa syafawi. Jadi ada mim sukun dengan selain dari ba, ada mim sukun dengan ba hanya satu huruf, ikhfa syafawi. Ada mim sukun dengan mim adalah idgham mimi. Jadi ada 3 macam hukum mim sukun. Ini bimu harus dibaca jelas. Hum bi bimu. Nah, kita sentak ini hamzah bukan ain. Bimu ya. Minin. Kembali seperti keterangan yang akhir-akhir ayat. Ke-6, ke-7 dan ke-8 ini juga adalah mad arid lis sukun, yaitu mad tabi'i ni berhadapkan dengan huruf hidup yaitu nun fathah. Sehingga diwakafkan atau menjadi sukun, dibaca sukun yang harusnya hurufnya adalah hidup. Minina, karena kita wakaf di akhir ayat menjadi minin, disukunkan ya, jadi menjadi bimu minin mad arid lis sukun. Kita lanjutkan dengan ayat ke-9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nih mad tabi'i 2 harakat, bi'u juga mad tabi'i, bacaan Allah baca tebal atau tafkhim karena diawali dengan tanda fathah. Allah, jadi mantapkan bacaan Allah. Ini adalah idgham syamsiyah. Walladzina langsung di tanda tasdid. Walladzi mad tabi'i 2 harakat. Mad badal 2 harakat. Nu juga 2 harakat. Ma 2 harakat. Yakhda kha. Ya, ini adalah huruf tebal. Jadi harus jelas kedengaran suara kita keluar. Da'u juga mad tabi'i illa. Lihat, ada tanda 4 atau 5 harakat. Ini adalah mad jaiz munfasil karena setelah tanda 4 atau 5 harakat ini, tanda bendera ini, hamzahnya berpindah pada kata berikutnya. Jadi tidak bersatu dengan illa. Kecuali bacaan yang tadi ayat ke-6. Ini mad jaiz munfasil. Kemudian nun sukun dengan fa, ikhfa, harus baca dengung dan samar-samar. Anfusahum, hum mim sukun dengan wow. Jadi juga adalah izhar syafawi, bacaan harus dibaca jelas. Wa ma mad tabi'i 2 harakat. Yash, ini harus jelas. Yash, harus terdengar desisnya. Hati-hati di sini terjadi qalqalah, di sini tidak ada qalqalah. Jangan sampai terbaca yash'urun. Tidak boleh ya, Bapak Ibu. Harus bacanya yash'urun. Ya, kembali adalah mad arid lis sukun, yaitu mad tabi'. Ini ru dihadapkan dengan huruf hidup yaitu nun berfathah, sehingga kalau diwakafkan menjadi yash'urun, ya harus jelas terdengar huruf terakhir. Nah, kita lanjut ke ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
fi mad tabi'i qulu qulu qaf bacaan tebal qulu dua harakat bihim bukan be qulu behim qulu him mana nih mim dengan mim sukun dengan mim adalah idgham mimi wajibul gunnah juga maradun fa izhar bukan izhar ikhfa afwan ikhfa maradun fa za. Ini perhatikan za, ada orang yang membaca fajada ini harusnya fazada humullahu bacaan Allah tebal marado maroro nah tebal do ya cuma dua harakat karena kita waqaf jadi marado. Walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Walahum ya walahum kembali ilhar syafawi mim sukun dengan ain bacaan harus jelas mad tabi'i bun'a ini adalah tanwin bertemu dengan alif ilhar halqi huruf alif ali. Nah mad tabi'i bima ini adalah iqlab jadi dibalikan bi ya tanwin dengan ba salah satu huruf satu-satunya huruf iqlab adalah huruf ba harus dengung mad tabi'i ka mad tabi'i nu nah makanu yak adalah hams huruf hams ada dua yaitu ta dan kaf jadi yak libun kembali mad arid lisukun karena mad tabi'i waw dihadapkan dengan huruf hidup yaitu nun fathah sehingga diwaqafkan menjadi yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh harus tebal. Bisa juga kita sambung bacaannya, siapkan nafas kita. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, wa idza wa i perpindahan wa ke i harus jelas bukan wa idza tidak boleh harus bacanya wa idza mad tabi'i lahum la ini mim sukun dengan la ini adalah ya ilhar syafawi kemudian mad tabi'i la dua harakat ya tufsidu kembali mad tabi'i fil ardi ra dibaca tebal karena lihat tanda di atasnya ini adalah tanda fathah kemudian ra sukun kan jadi ardi bukan ar tapi ardi do juga terbaca tebal karena dia adalah huruf isti'la jadi ardi fil ardi qalu kalau kita mau waqaf atau berhenti di sini kita cukup membaca la tufsidu fil ard qalu ya ini apa ini tanda panjang 4 atau 5 harakat ya ini adalah mad jaiz munfasil karena in namanya berada di kata yang lain hamzahnya
Kemudian wajibul gunnah, nun bertasdid, mat tabi'i, nahnu, nahnu, bukan nu ini pendek ya, jadi numus, sod huruf tebal, muslihun, mus sod tebal, muslihun. Ya, ini adalah kembali mad arid disukun karena mad tabi'i berhadapan dengan huruf hidup nun fathah. Jadi nun dibaca fathah, bacanya hidup, tapi karena disukunkan menjadi kita wakaf menjadi mad arid disukun. Ya, terima kasih, cukup sampai di sini saja. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlatih.